Ada orang psikolog mengatakan kejahatan orang tua adalah memberikan label pada anak dalam keadaan anak tidak tahu apa-apa. Tetapi berapa banyak orang yang sadar kalau itu adalah sebuah kejahatan. Dari kecil saya harus iman pada Allah. Padahal saya nggak tahu Allah itu apa. Allah itu seperti apa, harus saya imani. Dari kecil saya harus iman pada malaikat. Saya nggak ngerti malaikat itu seperti apa, cuma tahu dongengnya saja. Dari kecil saya harus mengimani semua nabi dan rasul. Ketemu saya dengan saya, belum. Ini saya bukan cerita kalian, enggak. Saya cerita saya. Paradigma itu sudah tumbuh di kepala ayah ibu saya. Makanya dari kecil ayah ibu saya memaksa saya untuk hafiz Quran. Umur 18 saya sudah selesai menghafal semuanya. Dan bapak saya bangga karena saya sudah hafal semuanya. Karena bagi ibu bapak saya saat itu, kalau anak hafal Quran lucu dan pasti masuk surga. Karena di otaknya sudah ada paradigma, kalau hafal itu masuk surga. Gak tahu dari mana, saya juga gak tahu ibu bapak saya kok punya paradigma seperti itu. Padahal hafal kalau nggak dipahami, menurut teori modern, hafal kalau tidak diamalkan, hafal kalau tidak dianalisis, hafal kalau tidak dievaluasi, hafal kalau tidak mencipta sesuatu, kan gak ada gunanya. Itu teori modern, teori pendidikan modern. Bisa mengerti maksud saya? Bayangkan dari kecil saya harus percaya berbagai macam hal yang orang tua saya sendiri tidak bisa membuktikan kepercayaan itu, tetapi saya wajib percaya. Boneka nggak saya? Boneka nggak saya? Saya pernah berdebat dengan orang tua saya ketika disuruh puasa. Cuman karena saya bertanya, buat apa Pak puasa itu? Dan orang tua seawam bapak saya cuma mengatakan, ya puasa. Kalau kamu gak puasa, kamu nanti masuk neraka. Itu yang diancamkan pada saya sudah saya kecil. Dan kalau kamu puasa, kamu masuk surga. Sementara saya tanya, Pak, neraka itu apa? Gak bisa menjelaskan. Pak, surga itu apa? Gak bisa menjelaskan. Kapan saya akan dimasukkan ke dalam neraka? Itu pun tidak bisa menjelaskan. Apalagi saya tanya, Pak, yang menciptakan neraka dan surga itu siapa? Saya dari kecil punya keyakinan kalau Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, tidak mungkin menciptakan tempat yang menyeramkan untuk menghukum hamba yang dicintainya. Itu dari kecil. Dan saya harus melawan sebuah paradigma, bukan? Coba bayangkan, kalau saya mengizinkan saya seperti bapak saya, mungkin saya tidak ada di sini. Di situ banyak sekali pertanyaan saya. Ketika bapak saya menceritakan, ya, rukun haji yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Saya tanya bapak, di mana Pak Baitullah? Di Mekah. Jauh Pak. Nah, nanya gitu. Kata bapak, Allah tuh dekat dengan saya, lebih dekat daripada urat leher saya. Kok rumahnya jauh Pak? Cicing sih. Jadi itu dari kecil sudah membuat saya tidak menjadi diri saya sendiri. Setiap ada daya kritis, daya kreatif saya selalu dibungkam oleh sistem yang sudah terbentuk di kepala bapak saya. Ini cerita saya. Kalian mungkin beda ya dengan saya. Dan pemberontakan yang ada di pikiran itu terus sampai saya besar. Jadi ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma orang tua saya sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma guru-guru di sekolah yang saya dititipkan di sekolah sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke dunia ini, tradisi di masyarakat sudah terbentuk. Tidak ada celah bagi saya untuk menjadi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa meloloskan dari semua kekuatan buta itu? Dan harus mengikuti kekuatan buta itu. Apa yang disebut benar oleh kebanyakan orang belum tentu itu benar. Apa yang disebut baik oleh kebanyakan orang belum tentu itu baik. Dan itu dijejakkan di otak saya. Tapi saat itu saya mengikuti kata hati saya. Saya tidak mau jadi mereka. Bahkan saya tidak mau jadi bapak saya. Saya tidak mau jadi ibu saya. Saya percaya
Saya adalah tamu agung yang datang ke semesta. Saya percaya kalau Allah punya rencana besar untuk kehidupan saya. Dan saya percaya setiap manusia direncanakan kelahirannya oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Bukan untuk menjadi ibu bapaknya, bukan untuk menjadi guru-gurunya, bukan untuk menjadi imamnya, untuk menjadi pemimpinnya, bukan. Untuk menjadi dirimu sendiri. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah sekarang manusia datang ke dunia ini menjadi diri mereka sendiri? Itu pertanyaan besar. Kebanyakan yang saya temukan sekarang, semua menjadi orang lain. Semua menjadi fotokopi. Semua menjadi sintesa dari sebuah fotokopi. Tidak asli. Makanya ciri manusia yang tidak asli tidak punya kesadaran. Boneka manusia bukan manusia. Boneka hewan bukan hewan. Tidak punya rasa, tidak punya kesadaran. Paham sampai di sini? Saya sedang menceritakan diri saya. Bagaimana kita bisa meloloskan dari situ? Cerita tentang kiamat dari kecil sudah menjejali otak saya. Begitu saya sudah besar, bahkan dipesantrenkan oleh bapak saya saat itu tanya kepada guru bahasa Arab saya, apa kiam itu? Kiam itu artinya bangkit. Berarti kiamat adalah hari kebangkitan. Kenapa kiamat selalu dikaitkan dengan hari hancurnya alam semesta ini? Begitu saya sudah besar, saya sudah tahu ilmu astronomi. Ternyata yang semacam bumi, planet yang semacam bumi ini saja jumlahnya mendekati 150 miliar. Kalau bumi ini hancur, terus yang lain memang hancur. Yang kiamat itu hancurnya alam semesta, saya tidak menemukan di Quran. Kalau Tuhan itu maha penghancur, yang saya tahu di Quran Tuhan itu maha pencipta. Tetapi itu paradigma dijejalkan di otak saya.